Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nur Cahyani. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan soal pada latihan yang sudah kalian kerjakan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah latihan soal yang berkaitan tentang program linier. Kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama di nomor 1. Nah, di sini ada daerah arsiran pada grafik berikut adalah penyelesaian suatu masalah program linier. Nah, di sini diminta menentukan pertidaksamaannya. Sebelum menentukan pertidaksamaannya, kita tandai dulu mana yang mau kita jadikan pertidaksamaan pertama dan mana yang mau kita jadikan pertidaksamaan kedua. Nah, di sini Ibu tandai ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, selanjutnya kita langsung mencari pertidaksamaan yang pertama. Kita langsung menggunakan cara cepatnya saja ya. Di sini ada angka 6 dan di sini juga ada angka 6. Maka untuk pertidaksamaan yang pertama kita dapatkan yaitu 6x tambah 6y kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena arsirannya berada pada kiri garis. Sama dengan 6 kali 6, 36. Atau bisa kita sederhanakan ini menjadi x tambah y kurang dari sama dengan 6. Ini pertidaksamaan pertama yang kita punya. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, dia berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini biasanya adalah Y kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, tapi karena ada batasnya sampai dengan 0 di sini, maka untuk pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita gunakan sistem eliminasi untuk mengeliminasi mana jawaban yang paling tepat. Nah, karena di sini posisinya ada X, Y, dan Y, maka kita eliminasi yang mengandung unsur X. Nah, di pilihan ganda A masih X ya, pilihan ganda B juga masih X, maka kita eliminasi pilihan ganda A dan B. Nah, berarti sudah ada Y kurang dari sama dengan 4, D juga, dan E-nya juga. Nah, tinggal kita lihat pertidaksamaannya yang kedua. Yang kita punya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti di sini lebih dari sama dengan 0 nih. Berarti ini yang kita eliminasi, pilihan ganda C. Nah, yang menentukan adalah X-nya. X-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat daerah arsirnya. Nah, karena yang terarsir berada pada daerah berada pada kanan garis di sini, maka di sini X-nya bernilai lebih dari sama dengan 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini kita tandai pertidaksamaannya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, tinggal kita cari pertidaksamaan yang pertama. Ada min 1 dan 2, berarti di sini menjadi 2x dikurang y. Nah, arsirannya berada pada kanan garis, berarti lebih dari sama dengan 2 kali min 1, berarti negatif 2. Kemudian pertidaksamaan yang kedua. Ada 6 dan 8, maka di sini menjadi 6x tambah 8y. Tandanya karena arsirannya berada di kiri garis, maka menjadi kurang dari sama dengan 24. Nah, ini boleh disederhanakan menjadi 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 24. Oh, ini 48, sorry. Nah, ini 24.
Nah, berarti kita sudah punya daerahnya. Kemudian jangan lupa kita ambil daerah arsir X dan Y-nya ya. Nah, karena dia berada di kanan garis sumbu X, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, dan arsirannya berada di atas garis sumbu Y, maka di sini Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, kita eliminasi yang bukan merupakan daerah 1, 2, dan 3 di sini. Nah, yang E bukan karena X kurang dari 2Y, ini juga bukan pilihan yang D. Yang C, 2X min Y lebih dari sama dengan min 2-nya benar, tapi 3X tambah 4Y-nya di sini lebih dari sama dengan 24. Maka ini kita coret. Dan terakhir ada pilihan ganda A dengan B. Nah, ternyata di sini pilihan gandanya sama, tidak ada yang berbeda, maka jawabannya boleh yang A ataupun yang B. Yang penting pertidakssamaannya sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, ini kan soal yang berbeda dari soal yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya hasil dari pertidaksamaannya atau grafiknya di sini sudah jelas titiknya, kita tinggal menentukannya saja. Tapi untuk di sini kita tidak bisa menggunakan cara cepatnya. Kita hanya bisa menggunakan cara persamaan garisnya. Nah, maka di sini kita tentukan dulu mana yang mau dijadikan persamaan atau pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Nah, ini Ibu anggap pertidaksamaan yang pertama ya, antara 3,6 dengan 7,0, dan 0,4 dan 3,6 Ibu anggap yang kedua. Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama, antara 3,6 dan 7,0. Ingat kemarin mencari persamaan garis kita membutuhkan Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, berarti Y dikurang 6 per 0 dikurang 6 sama dengan X kurang 3 per 7 kurang 3. Y dikurang 6 per negatif 6, X dikurang 3 per 4. Nah, ini kita kali silangkan, berarti 4 kali Y dikurang 6, berarti ada 4Y min 24 sama dengan min 6X ditambah 18. Maka kita menemukan hasil yaitu 6X tambah 4Y sama dengan 18 tambah 24 ya, pindah, berarti di sini 42. Nah, maka ini bisa disederhanakan menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 21. Nah, sekarang kita mau menentukan daerahnya. Kita menggunakan uji titik saja ya. Kita ambil titik yang paling mudah, 0,0. Berarti di sini ada 0 tambah 0 berarti 0. 0 titik-titik 21. Nah, maka pernyataannya ketika dia benar atau 0 itu kurang dari 21 atau lebih dari 21. Ternyata 0 itu adalah kurang dari 21. Maka di sini kita dapat pertidaksamaannya yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 21. Karena kita ambil 0,0 itu dari daerah titik yang diarsir di sini ya. Makanya kenapa kita kurang dari sama dengan 6 itu adalah benar. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, ada 0,4 dengan 3,6. Berarti sama, kita cari dulu persamaan garisnya. X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, berarti Y dikurang 4 per 6 dikurang 4 sama dengan X dikurang 0 X 6 dikurang 3 dikurang 0, sorry.
3 dikurang 0. Nah, maka hasilnya Y dikurang 4/2 sama dengan X per 3. Kali silangkan berarti ada 3Y min 12 sama dengan 2X. Maka hasilnya min 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita ambil daerah titik, kita mau uji titik, kita ambil daerah uji titiknya yang sudah terarsir saja ya. Berarti ada di sini 0,0 yang paling mudah. Berarti ada 0 tambah 0 sama dengan 12 atau titik-titik sama titik-titik 12. Maka 0 itu supaya pernyataannya benar, dia menggunakan daerah kurang dari sama dengan. Maka pertidaksamaan yang kita punya di kedua adalah min 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk pertidaksamaan yang terakhir kita ambil X dan Y-nya ya. Karena X-nya arsirannya berada di kanan garis X dan di atas sumbu Y, berarti di sini X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Maka tinggal kita eliminasi pilihan ganda yang tidak sesuai. Nah, di sini 3X min 2Y salah, min 3X min 2Y juga salah, min 3X plus 2Y juga salah. Nah, sekarang ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 21, berarti yang B juga salah ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, lanjut di nomor berikutnya, di nomor 4. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2Y kurang X kurang dari sama dengan 2. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Pada gambar terletak di daerah. Nah, kita tentukan saja ya. Ini kita jadikan pertidaksamaan yang pertama. Berarti garisnya yang ini. Kita cocokkan saja. Kemudian 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, berarti garisnya yang ini ya. Nah, berarti kita tinggal mencari daerah arsirannya saja. Nah, di sini Ibu menggunakan arsiran bersih. Jadi Ibu akan mengarsir sebaliknya ya. Nah, sekarang untuk yang pertama tandanya kurang dari sama dengan, berarti harusnya berada di kiri ya, di sebelah kiri. Nah, tapi akan Ibu arsir 2Y kurang X kurang dari sama dengan 2. Nah, coba untuk yang negatif seperti ini kita tentukan menggunakan uji titik terlebih dahulu ya, supaya meminimalisir kesalahan. Nah, kita ambil titik 0,0. 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti ini pernyataannya benar. Nah, karena pernyataannya benar, arsirannya harusnya ke kanan ya. Nah, hati-hati nih untuk yang bernilai X-nya negatif. Nah, karena ini kanan dia benar, berarti di sini kita arsir ke kiri. Nah, sekarang untuk garis yang kedua, nah karena X-nya sudah positif, jadi lebih mudah. Di sini kurang dari sama dengan, maka arsirannya yang harusnya ke kiri, kita arsirnya ke kanan. Oke, selanjutnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir sebaliknya. Dan Y lebih dari sama dengan 0, juga kita arsir sebaliknya. Maka daerah himpunannya adalah yang A. Hati-hati nih untuk yang X-nya bernilai negatif. Nah, selanjutnya di nomor 5 masih sama, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini ada 3 titik. Nah, berarti ini kita anggap yang pertama, kedua, dan yang Y lebih dari sama dengan 2, ini yang ketiga. Nah, berarti kita tentukan mana yang 5X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Nah, 5X tambah Y lebih dari sama dengan 10, berarti yang ini ya. Nah,
yang kedua yang ini, otomatis yang ketiga yang ini. Nah, tinggal kita langsung arsir saja karena semua nilai X-nya positif. Kita langsung arsir lebih dari sama dengan ke kanan, maka di sini kita arsir ke kiri. Kemudian yang kedua, tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita arsir ke arah sebaliknya, yaitu ke kanan. Nah, Y lebih dari sama dengan 2, berarti dia ke atas ya harusnya, maka kita arsir ke bawah. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah nomor 3. Oke, lanjut di nomor yang ke-6. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkirkan sebuah mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi, dan untuk bus rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkir tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Jika tempat parkir itu akan diparkirkan X mobil dan Y bus, maka X dan Y-nya memenuhi syarat. Nah, ingat kita mau menentukan model matematika, kita buat saja grafiknya. Tabelnya. Nah, karena di sini sudah dikasih tahu mana yang jadi variabel X, mana yang Y, jadi lebih mudah ya. Di sini ada mobil, kemudian ada bus. Nah, yang pertama kita tulis yang mana? Luas parkir ya. Nah, tulis di sini luasnya. Kemudian rata-rata luas parkir ini masih sama, dan tempat parkir dapat menampung, berarti ini daya tampung. Nah, kita lihat luas mobil itu butuh 10 meter persegi. Untuk bus itu 20 meter persegi. Nah, jumlah suatu parkirnya adalah 200, maka tulis di sini 200. Nah, daya tampungnya tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Berarti tulis jumlahnya saja, karena tidak diketahui jumlah mobilnya dan busnya, maka di sini kita tulis variabelnya saja. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada fungsi optimumnya, berarti tinggal kita susun pertidaksamaannya. Ada 10X tambah 20Y. Parkirnya luasnya hanya 200 ya, tidak boleh lebih, maka di sini kurang dari sama dengan 200. Disederhanakan, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian yang kedua ada X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, karena dia berkaitan tentang soal cerita, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari untuk X plus Y kurang dari sama dengan 12 ya. Di sini ada 4, maka ini kita eliminasi. Nah, kemudian kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20. Berarti ada yang pilihan ganda A dengan yang C ya, maka yang D dan D kita eliminasi. Nah, maka tinggal kita menentukan X dan Y-nya. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Maka C-nya juga kita eliminasi, maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, selanjutnya di soal nomor 7, tempat parkir sebuah minimarket seluas 350 hanya mampu menampung 58 kendaraan jenis sepeda motor dan mobil. Tiap mobil memerlukan 7 meter dan sepeda motor 2 meter. Jika banyak sepeda motor dimisalkan X dan mobil dimisalkan dengan Y, maka model dari masalah tersebut adalah, nah, kita garis atau kita buat tabelnya dulu. Karena sudah diketahui variabelnya lebih mudah, berarti tinggal kita tulis motor dengan mobil ya, motor X, mobil Y.
Yang kita tulis terlebih dahulu adalah daya tampungnya. Kemudian luasnya. Nah, daya tampung, kemudian luasnya. Nah, untuk daya tampungnya tadi dia bilang daya tampungnya berapa sih? Daya tampungnya yaitu 58. Tidak menyebutkan banyaknya mobil dan motor ya. Maka daya tampungnya saja langsung ditulis 58 dan di sini variabelnya saja. Nah, kemudian untuk luasnya, dia luasnya jumlahnya 350, kemudian mobilnya 7, motornya 2. Maka langsung kita cari saja pertidaksamaannya. Ada X tambah Y kurang dari sama dengan 58 karena hanya mampu menampung 58. Kemudian ada 7X ya. Benar? Oh, ketukar. Motor X, mobil Y ya. Berarti di sini 7-nya itu mobil. Berarti ini Ibu salah nulis. Oke, di sini 2, di sini 7 ya. Ini juga ketukar. Nah, ini Y, ini X, tapi nanti tulis tetap dulu yang X ya. Nah, mobilnya tadi, motornya 2, sininya 7. Oh, benar, sorry. Yang ini benar. Ini X dengan Y ya. Maka di sini pertidaksamaan yang kedua adalah 2X tambah 7Y kurang dari sama dengan 350. Ingat, X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti yang mana nih? Ini salah, pilihan ganda yang A karena lebih dari sama dengan 58. Ini juga salah. Dan yang E juga salah. Nah, yang kedua 2X tambah 7Y kurang dari sama dengan 350. Maka D-nya juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, lanjut di soal nomor 8. Daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier, maka nilai maksimumnya atau nilai optimumnya. Berarti titik-titik ini nanti tinggal kita substitusikan saja ke fungsi optimumnya. Nah, ini anggap tabel Ibu lurus ya. Oke, di sini fungsi fx, y-nya sama dengan 2x tambah 3y. Kita mulai dari titik yang A yaitu 3,1. Berarti 3, 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Hasilnya 6 tambah 3, 9. Kemudian titik yang B 6,2. Berarti 2 kali 6 tambah 3 kali 2. 12 tambah 6 berarti 18. Panjangin lagi. Kemudian yang C 7,5. Berarti 2 kali 7 tambah 3 kali 5, 14 tambah 15, 29. Kemudian yang D 5,7, 2 kali 5 tambah 3 kali 7. 10 tambah 2, 1. Berarti 31. Terakhir yang E 2,8. Maka 2 kali 2 tambah 3 kali 8. Hasilnya 20. Maka karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, nilai maksimumnya terletak pada 31. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, 31. Nah, selanjutnya di nomor 9. Di nomor 9 sama, nilai maksimumnya untuk fungsi objektif 5x tambah 2y. Berarti kita mulai dari 1,2 terlebih dahulu saja.
Berarti ada 5x tambah 2y, 5 kali 1 tambah 2 kali 2, 5 tambah 4, 9. Kemudian 5,3, 5 kali 5 tambah 2 kali 3. 25 tambah 6, hasilnya 31. Kemudian yang terakhir 3,7, berarti 5 kali 3 tambah 2 kali 7, hasilnya 29. Nah, maka nilai maksimumnya berada di 29. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, di terakhir nomor 10 latihan pertama ini sama, berarti tinggal kita cari nilai maksimumnya dengan cara-cara yang sebelumnya. Berarti ini langsung Ibu cari saja ya. Kita mulai dari A 0,2, kemudian B 1,1, C 3,0, D-nya 5,1, E 2,5. Fungsi optimumnya 2x tambah 5y. Berarti 2 kali 0 tambah 5 kali 2, hasilnya 10. 2 kali 1 tambah 5 kali 1, 7. 2 kali 3 tambah 5 kali 0, 6. 2 kali 5 tambah 5 kali 1, 15. 2 kali 2 tambah 5 kali 5 berarti 29. Jadi jawabannya adalah yang 29. Ini nilai maksimumnya. Sepertinya nomor 9 ada yang salah ya. Nah, ini bukan nilai maksimumnya, bukan di 29. Ibu salah lihat. Nilai maksimumnya terletak di 31 ya. Nah, jadi untuk yang nomor 9 jawabannya adalah yang C. Oke, segitu dulu pembahasan di soal latihan yang pertama. Semoga paham. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.